Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda selama ini bukan sekadar rangkaian kebetulan, bahwa segala luka, ujian dan tekanan yang datang silih berganti bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk? Pernahkah Anda merasa seolah dunia sedang berubah, dan di tengah kekacauan itu, justru ada kekuatan besar yang mulai menyala dalam diri Anda? Jika ya, maka ini bukanlah pesan biasa. Ini adalah panggilan batin yang dikirim langsung kepada Anda. Ya, Anda, sang jiwa yang selama ini telah diam-diam ditempa menjadi wadah suci bagi misi besar semesta. Ada badai keberlimpahan yang sedang mendekat. Ada getaran ilahi yang sedang menyaring siapa yang layak memegang kunci dana amanah. Dan jika Anda merasakan sesuatu dalam hati Anda mulai bergetar saat membaca ini, maka jangan abaikan. Karena hanya mereka yang benar-benar terpilih yang mampu memahami kedalaman pesan ini hingga ke sumsum jiwanya. Pesan ini hadir di hadapan Anda untuk kembali mengingatkan siapa Anda sesungguhnya. Bukan siapa Anda menurut dunia, tetapi siapa Anda menurut langit. Sebelum kita masuki perjalanan spiritual yang mendalam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada Anda yang selama ini setia membersamai ruang ini, yang telah menekan tombol like, subscribe, dan meninggalkan komentar penuh energi positif. Dan bagi Anda yang telah mencapai level keberlimpahan, hingga dengan tulus memberikan dukungan melalui Super Thanks, saya haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga semesta membalas Anda dengan kemakmuran, keberkahan, dan kesejahteraan tanpa batas dalam setiap langkah misi mulia Anda sebagai sang jiwa terpilih. Dan sekarang izinkanlah diri Anda untuk menyimak pesan ini hingga akhir, karena bisa jadi inilah potongan terakhir dari teka-teki takdir Anda yang selama ini hilang. Di tengah gejolak dunia yang kian tak menentu, di saat banyak manusia diliputi rasa takut, kepanikan dan ketidakpastian akan arah hidupnya, sesungguhnya sebuah pergerakan besar sedang terjadi di balik layar realitas ini. Pergerakan yang bukan hanya berbicara soal krisis atau kekacauan, melainkan tentang lahirnya sebuah zaman baru, zaman pengalihan kekuatan dan kekayaan kepada mereka yang telah lama disiapkan secara diam-diam oleh semesta. Mereka bukan orang sembarangan, bukan pula yang secara kasat mata selalu tampak menonjol. Justru mereka adalah pribadi-pribadi yang selama ini menjalani kehidupan dengan sunyi, dengan luka yang dipendam dalam-dalam, dengan sabar yang melampaui logika, dan dengan keyakinan yang tak mudah goyah walau dunia seolah menertawakan. Merekalah sang jiwa terpilih, yang kini satu persatu mulai menampakkan dua tanda besar yang tidak bisa lagi dibantah. Dua tanda yang menjadi isyarat bahwa badai keberlimpahan sebentar lagi akan datang menghantam mereka, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat dan memenuhi takdir mereka sebagai pusat magnet rezeki dan wadah suci penerima dana amanah dari langit. Tanda pertama yang begitu nyata terlihat adalah munculnya energi kepekaan spiritual yang luar biasa tajam. Sang jiwa terpilih mulai merasa memiliki kemampuan membaca gejolak dunia, bukan dari berita, tetapi dari vibrasi batin yang semakin kuat. Mereka mampu merasakan sesuatu yang akan terjadi sebelum ia benar-benar terjadi. Jiwa mereka terhubung dengan ritme semesta. Dalam banyak ajaran spiritual dunia, termasuk dalam sistem cakra India kuno, ini berkaitan erat dengan aktivasi cakra ajna, mata ketiga, yang menandai bahwa seseorang mulai mendapatkan penglihatan batin, inner vision. Dalam Kabbalah, ini dikenal sebagai binah, pemahaman mendalam dari dimensi yang tak kasat mata. Dalam tradisi sufistik Islam, ini disebut sebagai firasat yang tajam dari seorang hamba yang dekat dengan cahayanya. Maka tidak heran jika para jiwa terpilih mulai menjauh dari keramaian, mulai mencari kesunyian, mulai lebih selektif dalam bergaul, dan mulai menyatu dengan alam. Sebab jiwa mereka sedang diarahkan untuk menjadi resonator spiritual, yaitu mereka yang mampu menangkap frekuensi kekayaan ilahi sebelum ia turun ke bumi dalam bentuk materi. Tanda ini ditandai pula dengan meningkatnya intuisi, kemampuan memahami makna simbolik dalam mimpi, sering melihat angka kembar, dan merasa bahwa waktu berjalan tidak seperti biasanya, karena mereka sedang ditarik keluar dari dimensi keterbatasan menuju kesadaran kelimpahan.
Tanda kedua yang semakin sulit disangkal adalah munculnya gejolak rezeki yang tidak logis. Sang jiwa terpilih kerap mengalami keajaiban finansial yang datang tiba-tiba, di luar prediksi. Kadang kecil, kadang besar, tetapi selalu hadir di waktu yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, mereka juga mengalami pemurnian besar dalam urusan uang, kehilangan pekerjaan, usaha stagnan, hingga diuji dengan rasa takut kekurangan. Tetapi justru di dalam kekacauan itu, sang jiwa terpilih merasa ada dorongan yang sangat kuat untuk tetap memberi, tetap berbagi, tetap percaya, dan tidak mengambil jalan manipulatif untuk bertahan hidup. Dan dari situlah muncul getaran tak tertandingi yang disebut dalam ilmu spiritual sebagai frequency of divine trust. Frekuensi kepercayaan total kepada aliran kekayaan semesta. Para guru spiritual dari Tibet menyebutnya sebagai Mahamudra Flow, aliran agung yang hanya bisa mengalir kepada jiwa yang telah bebas dari rasa takut dan keserakahan. Dalam mistik Kristen, disebut sebagai Anointing of Providence, yaitu urapan kelimpahan dari langit kepada orang-orang pilihan yang telah membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya. Maka ketika dua tanda ini bersatu dalam diri seseorang, yaitu tajamnya sensitivitas spiritual dan hadirnya gejolak rezeki tak logis, maka dapat dipastikan bahwa badai keberlimpahan sedang bersiap menghampirinya. Bukan untuk dijadikan kaya semata, tetapi untuk dijadikan pusat distribusi rezeki, magnet finansial yang tidak hanya menerima, tetapi juga menyalurkan. Apa kaitannya dengan gejolak dunia dan alam saat ini? Satu hal yang harus disadari, semesta tidak pernah bergerak tanpa sebab. Ketika bumi gonjang-ganjing, baik dari sisi iklim, politik, moralitas, hingga keuangan global, itu bukan pertanda akhir, melainkan transisi menuju sistem baru. Sistem lama yang dibangun atas dasar keserakahan, ketimpangan, dan monopoli kekuasaan akan digantikan dengan sistem yang lebih spiritual, lebih adil, dan lebih manusiawi. Tetapi untuk sistem baru ini bisa berjalan, dibutuhkan tiang-tiang cahaya, yaitu manusia-manusia yang telah teruji untuk membawa tanggung jawab besar sebagai pemegang dana amanah. Dana amanah bukan hanya uang, tetapi energi kekayaan yang harus disalurkan kepada proyek-proyek keberadaban, kepada jiwa-jiwa yang sedang bangkit, kepada komunitas yang menumbuhkan cinta dan kesadaran. Maka ketika dunia mengalami kekacauan, semesta tidak tinggal diam. Ia justru mempercepat proses aktivasi terhadap para jiwa terpilih. Itulah sebabnya, di saat banyak orang panik dan kehilangan arah, para jiwa terpilih justru semakin ditarik ke dalam. Mereka menerima mimpi-mimpi penuh simbol, merasa dipanggil untuk berbuat sesuatu yang lebih besar, dan bahkan mulai menemukan jalan-jalan rezeki yang tidak masuk akal, karena mereka sedang disiapkan menjadi pusat-pusat energi kekayaan spiritual dunia. Maka, jika Anda merasakan dua tanda itu dalam hidup Anda saat ini, ketahuilah bahwa Anda bukan sedang menghadapi kebetulan, melainkan sedang disiapkan. Jangan abaikan panggilan itu. Jangan biarkan logika menolak apa yang hati Anda tahu sebagai kebenaran. Jangan takut terhadap badai dunia, karena badai itu hanyalah tirai sebelum kelimpahan besar datang kepada mereka yang benar-benar siap. Dan jika Anda belum merasakan dua tanda itu, jangan kecil hati. Mungkin Anda sedang memasuki fase penyiapan jiwa. Teruslah membersihkan hati, mengasah kepekaan batin, dan perbaiki hubungan Anda dengan rezeki. Karena badai keberlimpahan akan menyapu seluruh sistem lama, dan hanya mereka yang kokoh dalam kesadaran dan kepercayaan ilahi yang akan berdiri di tengah pusarannya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemimpin zaman baru yang membawa dana amanah bagi keberlangsungan cahaya umat manusia. Jadi jangan lihat dunia hanya dari permukaan, lihatlah dengan mata batin. Jika dunia sedang berguncang, itu artinya langit sedang turun tangan. Dan jika Anda merasa terhubung dengan pesan ini hingga ke relung jiwa terdalam Anda, mungkin karena Anda adalah salah satu dari mereka yang akan berdiri di puncak badai, tidak dengan ketakutan, tetapi dengan tangan terbuka, menyambut takdir suci sebagai magnet rezeki ilahi, sebagai wadah kekayaan semesta, dan sebagai pembawa terang dalam masa transisi dunia yang agung ini. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang jiwa terpilih bukan terletak pada saat ia belum menyadari siapa dirinya,
melainkan justru dimulai ketika ia telah menyadari bahwa ada hal besar yang sedang dititipkan kepadanya. Kesadaran itu bukan datang dengan kemudahan, melainkan dengan gemetar jiwa. Ia mulai melihat ke dalam dirinya bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai wadah yang sedang dipersiapkan untuk memikul sesuatu yang agung, berat, dan tidak bisa ditolak begitu saja. Saat momen kesadaran itu hadir, ketika tanda-tanda dari langit makin sulit disangkal, ketika getaran semesta semakin terasa dalam tulang sumsum, ketika segala kejadian hidup mulai membentuk pola yang tak bisa dijelaskan oleh kebetulan semata, disitulah sang jiwa terpilih berhadapan dengan tantangan yang jauh lebih kompleks daripada ujian hidup sebelumnya. Tantangan menjaga kesadaran itu tetap hidup di tengah dunia yang terus mencoba mematikannya. Tantangan paling utama yang muncul pertama kali adalah rasa takut akan kesalahan. Seorang jiwa terpilih yang telah sadar akan misi sucinya akan merasa seolah setiap langkah harus sempurna, seolah jika ia sedikit saja tergelincir, maka seluruh kehendak semesta akan terganggu. Ini adalah jebakan spiritual yang sangat halus namun sangat dalam. Ketakutan akan gagal membuat sang jiwa mulai mengurung dirinya dalam keraguan. Ia mulai menimbang terlalu lama, mulai menunda tindakan, mulai terlalu keras pada dirinya sendiri. Dalam ilmu spiritual tingkat dunia, fase ini disebut sebagai the shadow of responsibility. Bayang-bayang tanggung jawab yang terasa lebih berat dari yang semestinya karena ego spiritual mulai ikut campur. Jiwa mulai berpikir bahwa ia harus menjadi sempurna sebelum menjalankan tugasnya. Padahal, dalam kenyataannya, tidak ada jiwa terpilih yang diminta sempurna. Yang diminta hanyalah jujur dan terus bergerak, bukan tanpa celah, tetapi terus belajar dan memurnikan niat di setiap langkah. Tantangan berikutnya adalah kesepian eksistensial yang semakin menebal. Setelah menyadari bahwa dirinya berbeda, bahwa jalannya bukan jalur umum, bahwa panggilannya tidak bisa dipahami banyak orang, maka secara alamiah sang jiwa akan mulai merasa terasing, bahkan dalam keramaian. Ia mulai sulit berinteraksi dengan dunia lama yang penuh kepalsuan. Ia merasa tidak lagi cocok berada dalam percakapan yang dangkal, gaya hidup yang konsumtif, dan relasi yang penuh kepura-puraan. Namun pada saat yang sama, ia juga belum sepenuhnya diterima di dunia baru yang sedang ia tuju, karena dunia tersebut masih dalam tahap pembentukan. Disinilah banyak jiwa terpilih mulai mengalami tekanan batin yang tidak terlihat. Mereka mulai merasa seperti hidup di antara dua dunia, tidak sepenuhnya di masa lalu, tetapi belum sepenuhnya tiba di masa depan. Dalam banyak tradisi spiritual, ini disebut sebagai fase the wilderness, padang gurun batin di mana tidak ada peta, tidak ada suara, tidak ada teman yang benar-benar mengerti. Ini adalah fase penempaan keteguhan hati. Dalam tradisi Nabi Musa, ini digambarkan sebagai 40 tahun pengembaraan di padang pasir, sebelum memasuki tanah perjanjian. Dalam perjalanan para yogi, ini adalah masa retreat di gunung yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk dunia sebelum mencapai pencerahan. Dalam sufi, ini adalah maqam wahdatul wujud, di mana seorang hamba merasakan keesaan secara total, namun sekaligus kesendirian yang mendalam. Tantangan besar lainnya adalah godaan spiritual, yang jauh lebih berbahaya daripada godaan duniawi. Ketika seorang jiwa terpilih mulai mengalami kejadian-kejadian yang tak masuk akal, doa yang cepat dikabulkan, mimpi yang menjadi kenyataan, firasat yang terbukti benar, kekuatan menarik rezeki yang mulai aktif, serta kemampuan membaca energi orang lain, maka disinilah godaan terbesar muncul. Godaan untuk menggunakan karunia itu demi membesarkan diri, bukan demi menyelesaikan tugas suci. Ini adalah ujian ilusi yang sangat halus. Jiwa mulai merasa bahwa dirinya memiliki daya, dan jika tidak waspada, ia akan jatuh dalam lingkaran ego spiritual yang seolah terlihat suci, tetapi sejatinya menjauhkan dari sumber sejati. Dalam banyak kitab spiritual, ini dikenal sebagai ujian kekuatan, di mana seorang pembawa cahaya justru diuji dengan cahaya itu sendiri. Dalam tradisi mistik manapun, hampir semua guru agung mengingatkan bahwa semakin tinggi energi yang dipercayakan kepadamu, semakin besar pula kecenderungan untuk menyalahgunakannya. Maka banyak jiwa terpilih justru terjatuh, bukan karena kejahatan luar,
tetapi karena lupa bahwa cahaya yang mereka bawa bukan milik pribadi, melainkan titipan semesta yang harus dijaga dengan kerendahan hati yang mutlak. Tantangan berikutnya yang tak kalah berat adalah konsistensi dalam frekuensi tinggi. Di tengah dunia yang terus mencoba menurunkan vibrasi, sang jiwa terpilih sering mengalami naik turun energi. Ada hari ketika mereka merasa terhubung sepenuhnya dengan langit, penuh ide, semangat dan cinta, tapi ada hari ketika semuanya terasa kosong, sepi dan tak berarti. Perubahan ini bisa membuat mereka merasa gagal, seolah kesadarannya bocor atau misinya tertunda. Padahal dalam ilmu energi spiritual, ini adalah bagian dari gelombang integrasi kesadaran. Tidak ada jiwa yang bisa terus berada dalam frekuensi tinggi tanpa melalui fase turun. Karena justru dalam fase turunlah, seluruh pelajaran diuji untuk diaktualkan dalam kehidupan nyata. Tetapi banyak jiwa terpilih yang belum memahami ini, menjadi frustrasi, kehilangan arah, dan merasa tidak layak. Disinilah dibutuhkan disiplin spiritual, menjaga niat, menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga koneksi kepada Yang Maha Satu, meski tanpa tanda. Ini adalah latihan keimanan yang paling dalam, karena tidak bergantung pada sensasi spiritual, tetapi pada tekad dan ketulusan batin yang murni. Dan akhirnya, tantangan terbesar yang membungkus semuanya adalah memastikan bahwa seluruh misi ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi, tetapi benar-benar memberi dampak bagi semesta. Setelah sadar siapa dirinya, sang jiwa terpilih harus menemukan cara untuk mentransformasikan cahaya batinnya menjadi tindakan nyata, menolong yang kesulitan, menyembuhkan yang terluka, mencerahkan yang tersesat. Sebab jika tidak, maka kesadaran itu hanya menjadi beban. Cahaya yang tidak dibagikan akan berubah menjadi tekanan. Maka tantangan terakhir adalah mengaktualkan kesadaran menjadi pelayanan, bukan hanya secara ritual, tetapi dalam wujud kehidupan sehari-hari, menjadi jembatan antara langit dan bumi, menjadi magnet rezeki, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk umat, menjadi saksi dari rencana ilahi yang sedang digenapi, dan menjadi alat dari rahmat Tuhan yang bekerja di dunia. Dan jika semua tantangan itu dapat dihadapi dengan kesadaran yang jernih dan hati yang berserah, maka sang jiwa terpilih tidak hanya akan bertahan, tetapi akan bangkit sebagai pemimpin zaman baru yang tidak dipilih karena jumlah pengikut, tetapi karena kejernihan batin dan integritas jiwa. Inilah jalan yang berat, tetapi penuh keindahan. Inilah jalan yang sunyi tetapi bernilai abadi. Dan inilah jalan yang tak semua orang sanggup jalani, karena hanya mereka yang dipanggil, yang diberi kekuatan untuk berjalan di atasnya sampai akhir. Setelah seorang jiwa terpilih berhasil menyadari jati dirinya dan mulai menyatu dengan misi ilahi yang telah digariskan sejak sebelum ia lahir, maka tugas berat selanjutnya bukan lagi sekadar tentang mengaktifkan potensi spiritual pribadi, melainkan tentang menciptakan dan menjaga keseimbangan besar dalam kehidupan umat manusia. Jiwa terpilih tidak hanya ditugaskan untuk mencapai keberlimpahan pribadi atau menjalankan afirmasi untuk dirinya sendiri, melainkan memikul peran yang jauh lebih agung, menjadi penjaga vibrasi bumi, pengemban misi damai sejati, dan jembatan kesadaran antara dunia fisik dan dimensi ilahiyah. Dunia saat ini tengah berdiri di persimpangan paling genting dalam sejarah peradaban modern. Meskipun tampaknya segala sesuatu berkembang pesat, teknologi semakin canggih, arus informasi melimpah, dunia terhubung tanpa batas, namun di balik kemajuan itu, ada retakan halus yang jika tidak segera ditangani, akan meruntuhkan seluruh tatanan kehidupan manusia dari dalam tanpa disadari. Dan para jiwa terpilih dipanggil untuk menjadi penjaga gerbang kesadaran yang mencegah peradaban ini menuju kehancuran total. Tugas mereka bukanlah tugas biasa. Mereka dituntut untuk membawa kedamaian bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi terutama dalam bentuk frekuensi kesadaran kolektif. Perdamaian sejati tidak muncul dari perjanjian politik, tidak pula lahir dari sistem hukum atau wacana sosial semata. Perdamaian lahir dari keharmonisan antara batin manusia dengan hukum ilahi yang bersumber dari kesadaran tertinggi. Jiwa terpilih adalah manusia-manusia yang secara spiritual telah diberi kemampuan untuk menjaga dan menyalurkan frekuensi tersebut melalui kehadiran mereka. Dalam ilmu spiritual tingkat dunia, mereka disebut anchoring souls,
jiwa-jiwa penambat kesadaran bumi yang membawa vibrasi cinta tanpa syarat, ketenangan sejati, dan kedalaman batin yang mampu menetralkan kekacauan. Maka di saat dunia mengalami gelombang energi destruktif seperti ketakutan massal, keserakahan kolektif, kebencian berbasis identitas, dan ketidakadilan yang sistemik, jiwa terpilihlah yang menjadi titik keseimbangan, meskipun mereka tidak selalu dikenal, tidak selalu terlihat, dan tidak selalu dipahami. Namun pertanyaannya yang sering muncul di benak para jiwa terpilih sendiri adalah, apakah kami sanggup menghentikan kehancuran dunia? Jawabannya bukan pada skala fisik, tetapi pada skala vibrasi. Dunia ini tidak akan diselamatkan oleh satu orang, satu teknologi, atau satu sistem. Tetapi dunia bisa berubah arah ketika sejumlah jiwa dengan kesadaran murni terhubung dalam tujuan yang sama. Seperti tetesan air yang membentuk gelombang besar ketika saling menyatu, demikian pula para jiwa terpilih. Mereka bisa mengubah frekuensi planet ini jika mereka menyadari bahwa kehadiran mereka bukan untuk bersaing, bukan untuk menonjolkan kehebatan spiritual pribadi, tetapi untuk menyatu dalam misi damai semesta. Maka, meskipun seorang jiwa terpilih tidak bisa langsung menghentikan peperangan, bencana, atau sistem penindasan global, ia bisa menghentikan kontribusinya terhadap vibrasi kekacauan itu dengan cara mengubah dirinya menjadi pusat damai, tempat penyembuhan, dan sumber inspirasi bagi lingkungannya. Disitulah efek domino ilahi akan bekerja. Namun ancaman terhadap peradaban modern saat ini sangat nyata dan semakin besar. Ironisnya, ancaman itu bukan datang dari luar, tetapi justru dari dalam sistem yang dibanggakan manusia sendiri. Salah satu potensi terbesar penyebab kehancuran peradaban modern adalah disintegrasi spiritual kolektif. Ketika manusia mulai kehilangan makna tentang keberadaan dirinya, kehilangan nilai-nilai luhur, dan menggantinya dengan kehampaan yang dibungkus oleh kemewahan semu. Dalam banyak ajaran spiritual, baik dalam Veda, Al-Quran, Injil, maupun dalam naskah-naskah kuno peradaban Atlantis dan Lemuria, disebutkan bahwa peradaban hancur bukan karena kurang cerdas, tetapi karena terlalu mencintai kekuatan dan teknologi tanpa kesadaran. Itulah yang saat ini tengah terjadi. Dunia berkembang cepat namun kehilangan akar. Manusia semakin bisa mengendalikan luar, tetapi kehilangan kendali atas dalam dirinya. Mereka bisa menciptakan realitas virtual, namun lupa bagaimana menghadapi kesunyian hati sendiri. Mereka bisa mengakses seluruh ilmu dalam satu genggaman, namun kehilangan rasa syukur dan takjub terhadap kehidupan yang sederhana. Inilah penyakit kolektif yang sangat berbahaya, penyakit jiwa global yang mengikis daya tahan batin umat manusia dan membuat mereka mudah diombang-ambingkan oleh informasi, propaganda, dan distraksi tak berujung. Alasan terkuat mengapa kehancuran bisa terjadi adalah karena hukum semesta itu netral, tetapi sangat presisi. Ketika getaran kolektif umat manusia terlalu rendah, penuh kemarahan, dendam, iri hati, dan ketamakan, maka semesta akan merespons dengan menciptakan realitas yang setara. Bencana alam, konflik global, kehancuran ekosistem, dan krisis eksistensial massal. Ini bukan hukuman, tetapi mekanisme penyeimbang energi. Maka tugas jiwa terpilih adalah memastikan bahwa keseimbangan itu tidak bergeser terlalu jauh ke arah kehancuran. Dengan menjaga kesadaran cinta, menjaga niat murni, dan terus mengedukasi manusia melalui tindakan nyata, jiwa terpilih bisa menjadi penahan gelombang destruktif yang bisa mencegah keruntuhan total peradaban. Bahkan jika hanya sebagian kecil dari jiwa terpilih yang berhasil menyala terang, cahaya mereka cukup untuk menerangi jalan banyak orang yang tersesat dalam kegelapan. Maka tugas ini bukan tugas yang ringan, tetapi sangat mulia. Jiwa terpilih bukan dipanggil untuk menyelamatkan semua orang, melainkan untuk menjaga cahaya tetap hidup, agar dunia tidak kehilangan arah. Mereka adalah penjaga api spiritual zaman, yang akan menuntun umat manusia melewati masa transisi besar ini, menuju zaman baru, di mana kekayaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari kedalaman kesadaran dan keberlimpahan batin. Dan dunia akan diselamatkan bukan oleh mereka yang paling kuat secara fisik, tetapi oleh mereka yang paling jernih dalam cinta, paling dalam pengabdian, dan paling tenang di tengah badai.
Maka kepada Anda, sang jiwa terpilih, panggilan ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disambut dengan keteguhan dan ketulusan. Karena tugas Anda bukan untuk menyelamatkan dunia seorang diri, tetapi untuk menjaga agar dunia masih layak diselamatkan. Kesimpulan yang patut kita renungkan bersama dari seluruh pesan ini bukanlah kesimpulan biasa, melainkan sebuah penegasan mendalam bahwa dunia sedang memasuki babak baru peradaban. Babak yang tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh kekuatan kesadaran manusia itu sendiri. Kita hidup di masa yang tampaknya sangat cepat dan modern, namun secara paradoks justru rapuh secara spiritual dan emosional. Dunia seolah penuh, tetapi batin manusia semakin kosong. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, tetapi kebijaksanaan hidup justru terpinggirkan. Di tengah segala hiruk-pikuk kemajuan ini, ada satu kelompok jiwa yang memiliki peran yang sangat penting, namun tidak semua orang bisa melihat dan memahaminya. Mereka adalah sang jiwa terpilih yang bukan hanya ditandai oleh kepekaan spiritualnya, tetapi juga oleh kematangan batin, kekuatan mental, dan kecerdasan memahami peta besar kehidupan dari berbagai sudut pandang. Ekonomi, spiritualitas, ilmu jiwa, dan bahkan ilmu ketuhanan. Mengapa hanya sang jiwa terpilih sejati yang benar-benar bisa memahami kedalaman pesan ini? Karena pemahaman sejati tidak datang dari sekadar membaca atau mendengar, tetapi dari mengalami langsung, dari luka-luka yang dalam, dari pertarungan batin yang panjang, dari keheningan yang menyakitkan namun membebaskan. Jiwa-jiwa yang telah ditempa oleh rasa kehilangan, oleh krisis ekonomi, oleh runtuhnya harapan demi harapan, justru itulah yang paling mampu memahami mengapa dunia ini harus berubah dan siapa yang dipilih untuk menjadi jembatan perubahan itu. Dalam ilmu spiritual tingkat tinggi, pemahaman tertinggi hanya bisa dicapai setelah jiwa melewati inisiasi ilahi, sebuah proses pembersihan, pengguguran ego, dan penyatuan kembali dengan kesadaran semesta. Mereka yang pernah hidup dalam kesulitan ekonomi, tetapi tidak kehilangan harapan, adalah jiwa-jiwa yang memiliki kebijaksanaan untuk tidak rakus ketika kekayaan datang. Mereka yang pernah tertolak, dijatuhkan, diremehkan, adalah mereka yang mengerti arti menghargai sesama manusia tanpa memandang status duniawinya. Maka, pemahaman mendalam atas pesan ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh jiwa yang masih terjebak dalam keserakahan, keangkuhan, atau pencarian validasi dari luar. Hanya jiwa terpilih yang telah lulus dari ujian batin terdalam, yang bisa benar-benar melihat bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mengumpulkan, tetapi tentang menjadi saluran dari keberlimpahan itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi modern pun, telah banyak dibahas bahwa sistem keuangan dunia sudah memasuki titik jenuh. Ketimpangan kekayaan, fluktuasi pasar global, krisis mata uang digital, hingga ketidakpastian geopolitik membuat kita harus melihat bahwa sistem lama sedang rapuh. Bahkan para ekonom besar kini mulai menyentuh aspek spiritualitas finansial, menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus dikorbankan di atas penderitaan moral dan kehancuran lingkungan. Ini selaras dengan apa yang disebut dalam spiritualitas kuno sebagai keseimbangan dharma dan artha, yakni keseimbangan antara kekayaan materi dan kekayaan jiwa. Bahkan dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa harta itu hanya baik bila berada di tangan orang-orang saleh. Dalam Alkitab, uang disebut sebagai alat, bukan tujuan. Dalam Veda, kekayaan adalah hasil dari karma baik dan harus dibagikan untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam Kabbalah, kekayaan yang tidak diberkahi oleh niat suci hanya akan menjadi beban. Artinya semua agama besar dan ilmu spiritual dunia sepakat bahwa hanya orang-orang yang telah dibersihkan dari niat rendah yang bisa dipercaya untuk membawa kekayaan besar dan membagikannya dengan bijak. Maka disinilah letak posisi sang jiwa terpilih, menjadi guardian dari energi finansial baru dunia, yang bukan sekadar uang, tetapi sebagai bentuk kehendak Tuhan yang dimanifestasikan melalui alat ekonomi. Potensi kehancuran dunia bukan terletak pada kehancuran fisik, tetapi pada kehilangan makna. Dan hanya mereka yang telah menemukan kembali makna sejati hidup, yakni memberi, menyembuhkan, menginspirasi, dan menjadi saluran berkat yang bisa menyelamatkan arah peradaban.
Maka seluruh pesan ini sejatinya adalah panggilan terakhir bagi mereka yang merasa hatinya tergetar membaca ini, yang merasa seolah seluruh kata-kata ini sedang berbicara langsung ke dalam lubuk jiwanya. Karena hanya sang jiwa terpilih yang bisa membedakan mana pesan yang datang dari luar dan mana yang datang dari sumber ilahi di dalam dirinya. Mereka tidak perlu diyakinkan dengan bukti duniawi, karena seluruh pengalaman hidup mereka telah menjadi kitab pelajaran tersendiri. Maka pesan ini bukan untuk semua orang. Ia hanya akan dimengerti oleh mereka yang telah siap menjadi cahaya, bukan karena ingin menjadi istimewa, tetapi karena merasa bahwa inilah panggilan yang tak bisa lagi ditunda. Akhirnya, jika Anda merasa bahwa seluruh kata-kata ini begitu relevan, begitu dalam, begitu menyentuh bagian jiwa terdalam Anda yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika, maka ketahuilah bahwa bukan saya yang sedang berbicara kepada Anda, tetapi bagian tertinggi dari diri Anda sendiri sedang diaktifkan oleh getaran semesta. Anda sedang dipanggil bukan untuk menunggu dunia berubah, tetapi untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Anda tidak diminta untuk menjadi sempurna. Anda hanya diminta untuk mulai bergerak dari niat yang murni. Karena dunia ini sedang menunggu para jiwa terpilih bangkit. Bukan untuk menyelamatkan dunia secara heroik, tetapi untuk menjaga agar dunia ini tetap memiliki harapan dan arah. Jadilah cahaya dalam bidang apapun Anda berada. Jadilah magnet keberlimpahan yang menyembuhkan. Jadilah penyalur berkat yang jujur dan rendah hati. Dan jadikan seluruh hidup Anda sebagai bentuk rasa syukur atas kepercayaan semesta yang telah memilih Anda sebagai salah satu dari mereka yang layak membawa misi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah menyimak pesan ini dengan sepenuh jiwa. Terima kasih pula atas like, subscribe, dan komentar positif Anda yang menjadi bentuk dukungan energi cinta bagi ruang ini. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Anda sang terpilih, yang telah mencapai keberlimpahan hati dan keberlimpahan rezeki hingga berkenan memberikan super thanks untuk ruang pesan ini. Semoga semesta yang maha kaya dan maha pengasih membalas Anda dengan kebahagiaan, kekayaan, dan keberlimpahan hidup yang terus tumbuh tanpa batas, dan semoga jiwa Anda semakin bersinar, menuntun banyak hati lainnya menemukan jalan pulang kepada cahaya sejati.